Alhamdulillah, alhamdulillah, alamin, wassalatu wassalamu ala nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Puji Sallallahu alaihi wa barik alaihi. Subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan nikmatnya kepada kita bersama, dan tak lupa pula kita aturkan salawat dan salam kepada junjungan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemarin Iqra waktu. Di sini di dalam latihan ini yaitu kita disuruh meminta ikra kemudian menuliskan. Ikra itu membaca kemudian untuk dituliskan. Di sini ada kata-kata yaitu lebih banyaknya yaitu kata fihi, fiha seperti itu ya Bu ya. Contohnya man fi hadzal bait, siapa di rumah ini. Kemudian fihi hamidun. Mada fil haqibah fiha kitabi wa qalami wa daftari. Yang pertama, siapa di rumah ini? Di rumah itu ada Hamid. Yang kedua, maza, apa yang ada di dalam tas? Di dalam tas ada buku, ada pena, kemudian ada catatan. Ini catatan Afwan tas Ustazah, halaman Ustazah, berapa ya? 61 Ustazah. 64 Ustazah. 61, Bu. 64 Oh, Ustazah. Eh, 61 sudah kan, sampai Bu? 64 sekarang Ustazah. Ya. Halaman 64, Ibu ya. Iya, Hmm. harus saya sampai sana. bingung mana ya. Oh, berarti halaman 64 ya, Bu. Oke. Ya, ini apa? Oke, Rahim. Oke, Tamalin. Ikro waktu. Nah, di sini di dalam percakapan ibu-ibu kemarin kan ada fihi dan fiha. Kemarin udah sempat saya jelaskan ya, Bu, tentang fihi dan fiha. Boleh diulang lagi saja Mungkin barangkali. bisa di Diulang reminder lagi Ustazah. saja Ustazah. untuk reminding. Baik, saya ulang aja lagi ya, Bu ya, pemahamannya fihi dan Baik fiha ya, saja. Bu ya. Terima kasih saja. Baik, Bu. 61 ya. Nih, di sini di dalam percakapan ini ada tulisannya fihi, kemudian ada fiha. Bagaimana cara penggunaan fihi dan fiha? Maka di sini adalah kemarin kita ada menjelaskan tentang domir mutasil dengan domir munfasil. Domir mutasil yaitu domir yang bersambung. Kalau munfasil berarti domirnya tidak bersambung. Maka di sini ada, nih saya tuliskan ya, Bu ya. Berarti di sini ada domir, mutasil, dan munfasil. Kalau mutasil berarti adalah domirnya yang bersambung. Kalau munfasil adalah domirnya mutasil, domir yang bersambung berarti domirnya yang bisa bersambung baik dengan isim ataupun dengan huruf jar atau dengan fi'il. Yaitu yang biasa digunakan kalau ana berarti menjadi ia di belakangnya. Ana menjadi ia di belakangnya. Sedangkan munfasil yang terpisah yaitu domir yang biasa kita dengar yaitu kayak ana, nih ana, huwa itu disebut dengan domir munfasil. Ada ana, huwa dan kawan-kawannya itu disebut dengan domir munfasil yaitu domir yang mana dia berdiri sendiri dan dia tidak bisa dihubungkan dengan kata-kata yang lain baik itu isim maupun apa namanya huruf ataupun dengan
ini dengan fi'il. Nah, dia berdiri sendiri. Sedangkan mutasil yaitu dia bisa berhubung dengan isim, fi'il ataupun dengan huruf. Ada beberapa di dalam kalimat kadang domir ini sebagai pengganti dari kata benda yang diarahkan gitu. Nah, contohnya seperti ini ya, Bu ya, seperti fihi dan fiha. Ini bagaimana perbedaan pemakaian fihi dan fiha? Fi ini sebagaimana kita ketahui bahwa fi ini artinya di dalam. Artinya adalah di dalam. Maka fi ini bisa digunakan penyingkat. Penyingkat atau petunjuk dari suatu kata. Maka nih seperti ini, Bu. Siapa yang ada di dalam rumah? Maka untuk tidak mengulang kata-kata itu lagi, kenapa Hamad Hasan? Ustazah, Maaf Ibu, tadi ada iklan sebentar. oh Oke, iya, ini di sini fi sebagaimana kita ketahui fi maknanya adalah di dalam. Dia menunjukkan di dalam. Maka ada beberapa di dalam kata orang Arab ini dia paling males sesuatu yang diulang-ulang kembali. Maka lebih menyukai hal-hal yang disingkat-singkat. Maka nih kata hazal bait ini disingkatnya dengan kata ganti. Kemudian hakibah disingkat juga dengan kata ganti. Bagaimana cara menyingkatnya? Yaitu melihat kata itu muzakkar atau muannas. Jikalau dia Muannas. muzakkar, maka digantinya adalah kata domir huwa tapi yang bentuknya mutasil. Huwa yang bentuknya mutasil yaitu hu. Maka ditambahkan dengan hu. Maka fi ditambahkan dengan hu maka menjadi fihi seperti ini. Kemudian hakibah ini adalah muannas, maka kata penggantinya adalah hia. Kata penggantinya hia. Aduh, kata penggantinya hia, maka domir mutasilnya yang bisa dihubungkan atau yang bisa digabung, hia adalah H seperti ini, H panjang. Maka H panjang inilah yang mengganti domir yang bentuknya adalah mu'annas. Muannas. Ini kata yang menggantikan yang domirnya adalah domir muzakkar. Nah, maka umpamanya fi ini tetap ada di sini, maka ini benda yang ada di sini nih diganti. Jadi tidak memanjangkan sesuatu, maka dipersingkat, maka dijadilah fihi yang menunjukkan bahwasanya di sana. Nah, hu itu menunjukkan kemana? Yaitu di dalam rumah. Ini menunjukkan kemana? Yaitu di dalam tas. Jadi pengganti dari tas. Jadi disingkat seperti itu. Begitu juga umpamanya Ibu ya. Min aina dari mana engkau dapatkan ini? Umpamanya dari mana engkau dapatkan duit? Min aina. Contohnya yang lain lagi ya Bu ya. Min aina. Dari mana? Wajah atau yang lain. Sebentar saya hapus dulu Ibu ya. Contoh Ya. yang lainnya tadi kan fi fi yaitu bisa diganti ditambahkan dengan domir hu untuk muzakkar hanya untuk muannas nih fihi. Contoh Muannas. juga bisa min ya Bu ya. Min maka min ini yaitu fi
Miha. Min, maka min ini bisa digantikan dengan kata umpamanya minhu dan minha. Minha untuk ha yang menunjukkan benda yang mu'annas. Yaitu menunjukkan untuk benda yang menunjukkan Muzakkar. muzakar. Jadi minha benda yang menunjukkan mu'annas, hu menunjukkan muzakar. Contohnya dari sesuatunya apa ha yang mu'annas. Minhu hu-nya apa yang muzakar. Contohnya yaitu jawabannya yang dari minha yaitu eh, contohnya apa ya Bu ya kalau min hmm, hmm. Ain Hmm, min aina wajati al-fulus gitu kan. Min Dari aina mana? wajati fulus. Ini aina. Dari mana engkau mendapatkan duit? Umpamanya. Ini aina ya, Bu ya. Aina wajati dapatkan. Hmm, wajati al-fulus. Al-fulus. Fulus berarti artinya adalah duit. Fulus. Ini nggak cocok nih, Bu. Yang lainnya coba saya cari dulu sebentar. Eh, yang min ya. Mobil, Hmm, sajarati. hmm, minha. Apa ya dari min ini contohnya? Iya, minha, minhu. Apa ya contoh yang lainnya? Hmm, saya bingung. Atau umpamanya selain dari minha atau minhu itu ada juga ala ya Bu ya. Ala, ala dia maka menjadi alaihi. Alaihi atau menjadi alaiha. Mm-mm. Alaihi atau menjadi alaiha. Ala artinya apa namanya? Di atas, alaiha berarti ini di atas. Berarti ini hu-nya berarti menunjukkan ke muzakkar, ha-nya berarti menunjukkan ke muannas. Contohnya, pokoknya ah, hmm, min ana anti ana minal bait gitu kan saya dari rumah maka bisa kita singkat min ana minal bait gitu kan. Maka bisa kita singkat em, apa ya nggak bisa digitu ini tuh apa ya contohnya ya. Tapi ini di dalam hadis banyak, dalam Al-Quran banyak. Cuman panjang. Kalau mempunyai saya panjangin di sini, sulit juga sih. Contohnya, ya, Mat ya. Minha, minhu. Ini ada min aina anta bi akhi. Ha. Min aina anti bi akhi. Min aina anti ya akhi, ana minal qaryah. Ah, sulit. Bisa, bisa sih, Bu, minal Korea. Kemudian, minal Korea ini apa yang harus kita jelaskan sehingga dia menjadi Korea itu diganti dengan kata gantinya ha. Kata ganti. Oh iya. Aina anti ana minal Korea. Minha bisa juga minha dari desa itu ada umpamanya. Minha apa umpamanya ada atau contohnya ya Bu. Ini di dalam Al-Qur'an sih banyak sih Bu ini yang jadi minha minha ini.
Ya, tapi bisa dipahami ya Bu ya, pokoknya makna dari ha dengan hu tadi. Insya Allah Ya, Ustazah. insya Allah saja. Kalau harus Oh ya, Bu ya. memang Ya, dia adalah untuk pengikat mudzakkar. dari kata ya. Selain dari fihi atau fiha bisa digunakan minha atau minhu atau alaihi atau alaiha gitu kan. Atau bisa jadi bihi atau biha. Kalau bihi berarti hi-nya berarti eh muzakkar, Mudzakkar. hanya berarti Muzakkar. Mu'annas. hmm, oke. Insya Allah bisa dipahami ya Bu ya. Kita lanjutkan yaitu halaman 64. Oke. Nih. Kemarin ikro waktu ikro artinya bacalah, uktub artinya tulislah. Yang dibaca kaifahaluk ya abi, kemudian kaifahaluk ya ummi. Maka di sini kaifahaluk ya abi, kemudian kaifahaluk ya ummi. Ini perbedaannya adalah kalau untuk abi berarti haluka atau haluki. Nah, kalau Haluka. untuk ummi haluka Haluka. atau haluki. Umi haluki. Api haluka. Iya, Umi haluki, kalau Abi haluka. Haluka. Oke, nomor 2, Aina ibnuka ya Zainab zahaba ilal masjid. Nah, ini ibnuka atau ibnuki? Ibnuka. Nah, kenapa ibnuka Zainab, Ibu? Karena Itu Zainab kan cewek ya, Iya, perempuan. cewek. Berarti jadinya Ibnuki ya, iya, Zainab. ibnu ki aina ibnu ki ya Zainab zahaba ilal masjid. Kemudian nomor 4, aina bintu ya Aminah zahabat ilal Bintuki. madrasah. Sekarang kenapa Bintuki. dibedain antara yang ini zahaba, yang ini kok zahabat? Itu tak yang begitu bukan menunjukkan muannas itu, Ustazah. wanita Iya, mu'annas. menunjukkan Zahabat. mu'annas kan sama-sama. Zainab sama Oh Aminah iya, kan sama-sama mu'annas ya Bu ya. iya, Kenapa iya, iya, zahaba iya. satu, yang satu lagi zahabat? Dahabat. Kalau dahabat ke ibnu, kalau dahabat ke bintu, anak perempuan. Iya, zahaba menunjukkan kembalinya ke ibnu, zahabat Oh, kembalinya ke bintu. bintu. Jadi dari sini bisa Pintu. kita Oh. pahami ya Bu ya. Kemana anak laki-laki engkau ya Zainab? Berarti kita harus menjawab yaitu anak laki-laki dari Anak si Zainab itu laki-lakinya ya. bagaimana? Oh, Masya Allah ya. Iya. Nah, kalau zahabat berarti anak perempuannya. Perempuan. Perempuan. Ustazah, berarti yang ketiga, yang nomor 3 itu Aina ibnuka atau ki? Ya, nomor 3, Aina. Kok Ibu Nuka, Ibu? Yang ditanya adalah Zainab. Oh, berarti ibnuki karena ke Zainabnya. Iya, iya. Cuma apa yang dahabannya aja yang ngikuti ibnu. Nah, Zahaba ini menunjukkan kan seperti ini. Kemana anak laki-laki engkau ya Zainab? Yang ditanya Zainab atau anak laki-lakinya? Anak laki-laki. Zainab. Anak laki-laki. Yang Zainab. ditanya adalah anak Betul. laki-lakinya. Ke siapa? Yaitu ke Ke Zainab. 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 Berarti kalau umpamanya anak laki-lakinya yang ditanya ke Zainab, berarti Zainab pasti akan menjawab posisi anak laki-lakinya. Betul nggak, Bu? Laki-lakinya. Laki. Jadi Iya. dahaba ya. Maka kita Zahabat. maka dia menjadi Zahaba seperti itu. Iya, iya, iya. Oke. Nomor 5, liman hadhihi sa'ah al-jamilah? Siapa Siapa yang memiliki ini? Siapa yang punya jam yang cantik Cantik ini? atau bagus. Ahiyalah.
Nah, ini laki laka ya Fatimah. Naam ya li. Ini laka atau laki, Bu? Laki. Laki. Laki karena Fatimah. Ini dijawab oleh Fatimah. Nah, ya, nah, hiya ini kembali ke Asya'atu. ke Sa'ah Jamilah. Nah, dia punya li berarti punya Milikku. Milikku. Punya Milikku. saya. Ya, Bu, ya. Ustazah, Saya nomor 64 ini kok nggak sama ya dengan buku ya. Makanya bingung. Nomor Ustazah, berapa nggak sama, Bu? Nomor 4 ya? Iya. Nomor 6 enggak maksudnya halaman 64 ini nggak sama ininya pelajarannya Sama kok, Bun. dengan buku saya. Ya, Ustazah teruskan aja Ustazah. Ustazah mau Hmm. nanya lagi. Bisa Oke, ya, Ustazah? ahadza qalamuk ya Muhammad. Apakah ini pena? Nah, ini kolam muka atau kolam muki? Kolam muka. Ini ya, Kolam Bu. muka. Kolam muka. Ah, Muhammad. kolamu. Ka. Ah, Oke. Ahadza qalamuka ya Muhammad. La. Hadza qalamu kolam muka atau anta. ki? Kolam muka. Kolam Anta ya, Bu ya. Oke. Tilka sayyarah al-jamilah allati kharajatil an minal madrasah lil mudir. Kharajat berarti ini menunjukkan ke Sayyaro. iya sayyarah. Sayyarat. Sebelumnya ini Bu, saya nanya, saya sudah menjelaskan di sini fi'il enggak Bu? Fi'il madi, fi'il mudhari'? Belum, Ustazah. Belum Ustazah. Secara Belum ini ya. aja Ustazah nggak fokus ke sana. Jadi diomongin aja kalau ini fiil mudhari gitu-gitu. Tadi Oh tidak gitu, khusus, berarti tidak nanti saya fokus. jelaskan sedikit ya Bu ya. Baik. Kemudian tilka sayyarah al-jamilah allati kharajat al-an minal madrasah lil mudir. Kemudian anta muhandis ya akhi. La ana tabib. Ini betul. Anta tabibah ya ukhti. La ana mudarrisa. Apakah engkau dokter saudara perempuanku? Tidak, saya seorang guru. Baik, di sini pengen saya jelaskan sebentar ya Bu ya tentang fi'il. Oke, saya jelaskan sedikit. Fi'il itu terbagi 3 ya Bu ya. Pertama adalah fi'il mudhari'. Fiil madi, fiil amr. Yang kedua adalah fi'il madhi. Tapi ibu-ibu pernah mendapat materi ini enggak sebelumnya? Mana tahu ibu-ibu pernah mendapatin? Sudah, Ustazah. Pernah Sudah, ya, tapi dengar di kelas Ustazah. bukan di kelas ini Ustazah. Kelas yang lain ya Bu ya? Ya, kelas yang lain tamyiz. Oh, Tamis. Ada ibu-ibu di sini yang belum mendapatkan materi ini, Bu? Belum, Ana belum Ustazah. Bagian Oke, besar belum saja. baik. Nah, kalau gitu saya jelaskan sedikit ya, Bu ya. Fi'il adalah kata kerja. Ini di dalam bahasa Arab itu ya, Bu, ada namanya kalam. Kalam itu adalah kata. Dia terbagi 3. Pertama, ada namanya isim. Isim berarti kata benda. Yang kedua, ada namanya fi'il. Berarti itu adalah kata kerja. Yang ketiga, itu adalah huruf. Huruf ini adalah sesuatu yang tidak memiliki makna, tetapi ketika digabungkan dengan yang lain baru ada maknanya. Contoh dari huruf adalah min. Min adalah dari. Ketika dia berdiri sendiri, maka makna min tidak bisa. Nah, kemudian
ketika dia disambung dengan al-bait, maka dia menjadi dari rumah. Baru bisa diartikan ya Bu ya. Makanya itu yang disebut dengan huruf ya Bu. Nah, kemudian isim ini dia terbagi dua. Pertama ada kata benda, yang kedua adalah kata sifat. Nah, sedangkan fiil dia terbagi tiga, yaitu pertama fiil mudhari, kedua madhi, yang ketiga adalah fiil amar. Maka ini yang akan kita pelajari yaitu tentang fiil ini. Nah, fiil mudhari adalah fiil atau kata kerja yang menunjukkan masanya yaitu sekarang dan akan datang. Madhi adalah menunjukkan yang telah berlalu. Kalau amar itu masa kata perintah, kata kerja perintah. Itu yang disebut dengan amar. Nah, maka fiil mudhari, fiil madi, fiil amar ini semuanya menunjukkan masa atau waktu. Nah, di sini kita ambil fiil madi dulu ya Bu ya. Fiil madi berarti sesuatu yang ditunjukkan sudah berlalu atau sudah terjadi. Maka fiil madi ini karena dia sudah berlalu, dia ingat aja ya Bu ya, karena berlalu berarti sudah terjadi, maka tambahan untuk membedakan fiil madi dengan mudhari itu tambahan hurufnya berada di belakang ya Bu ya. Kalau mudhari tambahannya karena dia masa sekarang dengan akan datang, maka ada beberapa tambahan di depan. Nah, izin saya stop share dulu Bu, saya cari contohnya untuk bisa memahami. Nih, seperti ini ya Bu ya, kira-kira. Di gambar ini adalah ada domirnya, yaitu. Nah, ini domir, maka domirnya adalah huwa, itu menunjukkan nih yang tiga ini menunjukkan laki-laki ya Bu ya. Laki-laki, nah, yang huwa yang artinya adalah orang ketiga ini, yang ketiga ini ya Bu ya menunjukkan orang ketiga. Ini menunjukkan orang ketiga ya Bu ya. Ketiga laki-laki. Nah, huwa berarti dia laki-laki satu orang, huma dia laki-laki dua orang, hum berarti dia laki-laki tiga orang atau lebih. Kemudian Hia sampai Iya. Huna ini adalah orang ketiga perempuan. Perempuan. Orang ketiga perempuan. Hia satu orang, Huma dua orang, Huna itu adalah tiga orang atau lebih. Kemudian Anta sampai Antum itu adalah orang kedua. Nah, orang kedua perempuan. Orang kedua perempuan. Kalau Anti Laki sampai Antuna berarti orang kedua. perempuan. Kalau Yang Anta atas ini untuk laki laki-laki, maaf Ibu, maaf. Ini untuk orang kedua laki-laki. Yang ini orang kedua perempuan. perempuan. Nah, ini Ana sama Nahnu berarti orang pertama. Oke.
Nah, ini menunjukkan 1 orang, 2 orang, 3 orang. Begitu juga dengan ini, 1 orang, 2 orang, 2 orang, kemudian 3 orang atau lebih yang antum nanya. Oke, sudah di isim domir, sudah. Kita mulai ke fi'il madi dulu. Berarti ini fi'il madi adalah sesuatu yang telah menunjukkan masa lampau. Nah, untuk membedakannya adalah tambahan hurufnya adalah di akhirnya. Contohnya, kataba, fi'il madi, kataba. Maka huma dia menjadi kataba. Ini panjang. Nah, tambahannya adalah dari kataba tadi untuk menunjukkan 2 orang, maka tambahannya ada alif di belakangnya. Untuk hum, maka ditambah dengan waw dan alif. Nah, hiya ini ditambah dengan tamar butoh yang menunjukkan kalau dia perempuan dengan tamar butoh. Kalau humanya kata bata, kalau hunna kata benar. Kalau anta berarti katabta, antuma katabtuma. Antum katabtum, anti katabti, antuma katabtuma, antunna katabtunna, ana katabtu, nahnu katab. Nah, Ya. seperti itu. Kira-kira ini bisa dipahami ya Bu ya, fil madi? Insya Allah. Insya Allah saja. Insya Allah. Nah, umpamanya kita ingin mengatakan hunna membaca. Membaca bahasa Arabnya adalah qoro'a. Nah, kalau hunna maka bentuk fi'il madinya seperti apa Ibu? Koro Huna, koro'ana, koro'na, Hunna berarti menjadi koro'na. koro tun qoro. Nah, mereka sudah Mereka membaca. membaca. Mereka Ya. perempuan membaca. Iya, mereka perempuan sudah membaca. Sudah Kalau membaca. kalau apa mem- menyapu kanasa. Nah, kanasa tapi dengan domir maka menjadi domir apa Ustazah? nahnu Ibu. Nahnu artinya kami. Kanasna Kanas, Maka menjadi kanasna Kanasna. ya kanas. nah, Nah, iya. Kalau umpamanya domirnya berarti mereka kalian semuanya Kanastum. ya kanas tum. Oke. Kemudian kalau saya berarti menjadi kanastu ya kanas Kanastu. tuh. Berarti Kanastu. saya menyapu maka menjadi kanas tu tuh, ya kanas tuh. Oke. Kanastu. Kalau hum Ibu Kanastum. kanas, kanasu ya menjadi Kanasu. kanasu. Ya, kanasu. menjadi kanasu. Oke. Dari sini bisa dipahami insya Allah ya Bu ya. Insya Ustazah. Ya, ini tinggal menghafalkan aja nih ya Bu ya fi'il madinya Ibu untuk supaya tidak bingung. Nah, contohnya lagi saya ambil ya Bu ya. Kalau dia perempuan mencuci bahasa Arabnya ghosala, maka menjadi dia perempuan. Gua salat Bersalat Ya, tuh, menjadi ghosalat. Ya. Oke. bersalat. Nah, untuk fi'il madi aman, kita berpindah ke fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' ini domir-domirnya ada ya Bu ya sama yang pertama juga dengan ini. Cuman perbedaannya adalah untuk domir fi'il mudhari' itu tambahannya berada di awal kata. Ya, ini kayak ya, kayak ta, kemudian kayak a, kemudian kayak nah. Perbedaannya itu ya Bu ya, fi'il madi tambahannya di belakang, kalau fi'il mudhari tambahannya di awal. Nah, perbedaannya adalah
fi'il mudhari itu ditambahnya di awal dengan salah satu dari huruf-huruf ini yang disingkat yaitu anaitu. Ana itu yaitu huruf alif atau enggak kalau huruf nun, kalau enggak huruf ya, kalau enggak huruf ta. Jadi empat huruf ini disebut dengan huruf mudharaah. Kenapa huruf mudharaah? Yaitu huruf yang menandakan dia berada di awal fi'il mudhari yang hanya masuk ke fi'il mudhari atau dikenal dengan huruf mudharaah. Kalau untuk ana, maka tambahannya adalah alif, yaitu aktubu. Kalau untuk nahnu, maka tambahannya adalah nun dari nun ini. Kalau huwa berarti tambahannya iya. Kalau iya, nanti berarti tambahannya ta. Jadi antara empat itu tambahan dari huruf mudharaah. Oke. Yang ingin kita pahami adalah kalau huwa fi'il mudhari'nya yaktubu, huma yaktubani, hum yaktubuna, hiya taktubu, taktubani, taktubna, hunna yaktubna, anta taktubu, antuma taktubani, antum taktubuna, anti taktubina, antuma taktubani, antunna taktubna, karena aktub nahnu naktub. Nah, di sini ingin saya bedain ya, Bu ya. Maka kita cari sekarang yang dua-dua dulu, Bu. Yang dua yaitu huma di sini, kemudian antuma di sini. Ini yang menunjukkan dua ya, Bu ya. Maka semua menunjukkan dua, tambahan di akhirnya adalah dengan menggunakan alif dan nun. Ini alif dan nun ini menunjukkan tambahannya dua orang. Ya, Bu. Maka nih di belakangnya kita pasti melihat tambahannya alif dan nun di belakangnya. Yang menunjukkan itu dua. Nah, untuk di awalnya, kita lihat kondisi domirnya. Jikalau dia laki-laki, maka tambahannya adalah dengan ya. Jikalau dia perempuan, maka tambahannya dengan ta ya Bu ya. Itu perbedaannya. Ya untuk laki-laki, ta untuk perempuan. Ini antara huma dengan hiya. Untuk antai dan kawan-kawan ini untuk orang kedua, maka tambahannya semuanya adalah dengan ta. Baik anta maupun anti tambahannya dengan ta, ni anta, ni ta, tetapi tetap di akhirnya dengan alif dan nun. Ini tetap alif dan nun. Ini di yang huma yang menunjukkan dua orang ya Bu ya. Nah, kemudian kita lihat yang menunjukkan satu orang. Kalau satu orang, nih kita ganti warnanya, yaitu nih yang menunjukkan satu orang. Menunjukkan satu orang, kemudian nih satu orang, nih satu orang, ini menunjukkan satu orang juga. Nah, maka untuk orang ketiga, nih untuk orang ketiga nih Bu, tambahannya adalah untuk laki-lakinya tambah dengan ya, perempuannya tambah dengan Tak. menunjukkan perempuannya yaitu dengan ta. Untuk orang kedua, keduanya ta, yang ini juga ya Bu ya. Nah, ini orang kedua ini semuanya ta ya Bu. Nah, sedangkan untuk orang pertama yaitu dengan a yang menunjukkan yang mewakili yaitu dari ana. Nah, seperti itu ya Bu ya. Kemudian kita lihat lagi untuk yang ketiga, orang ketiga. Untuk orang ketiga, ini kita lihat nih yang ketiga ya Bu ya, nih ketiga, nih ketiga. Maka tambahannya adalah di akhir dengan menambahkan waw dan nun untuk yang laki-lakinya ya Bu ya. Waw dan nun untuk laki-lakinya. Sedangkan untuk perempuannya apa huruf mati nunnya di belakang.
Ya, nunnya ditambah nun di belakangnya ya, Bu. Tapi sebelumnya hurufnya yaitu mati. Nah, ini untuk orang yang tambahan 3 ya. Untuk laki-lakinya tambah waw dan nun. Untuk perempuannya nun di belakang, tapi sebelumnya huruf mati. Maka kita lihat. Ini yang untuk laki-laki, tambahannya yaitu waw dan nun. Kemudian mana lagi untuk laki-laki ini tambahannya berarti waw dan nun karena menunjukkan laki-laki. Sedangkan untuk perempuannya ditambahnya nun dan sebelumnya mati. Ini contohnya ya, Bu ya. Nah, terus contohnya lagi minun sebelumnya mati. Bina. Nah, kemudian ini juga antuna nun dan sebelumnya mati. Ini rumusnya ya, Bu ya. Nah, maka tambahan huruf awalnya jikalau untuk orang ketiga ini yaitu semuanya adalah ya, baik laki-laki maupun perempuan. Ini orang ketiganya. Nah, sedangkan untuk orang kedua ini tambahan di awalnya semuanya nih, kita lihat ya Bu ya, Nita. Ini juga ta. Nih ya Bu ya. Di sini bisa dipahami. Nah, sedangkan untuk orang pertama tergantung. Kalau Ana berarti dengan A yang mewakili dari Ana. Kalau Nahnu berarti Nun yang mewakili dari Nahnu. Kira-kira di sini bisa dipahami Bu atau membingungkan? Insya Allah bisa Ustazah. Allah saja. Tadi singkatannya Ananta ya? Ananta Ustazah. Anita, Anaita. boleh Anita, Ana itu. boleh Ana Ana itu. itu. Anita bisa. Anita bisa ya Bu ya. Boleh Ana itu. Anita atau Ana itu. Anam itu. Ke Anita kayaknya lebih gampang ya Bu diingat. Oke. Nah, dari sini bisa dipahami ya Bu ya. Insya Nah, Allah film Ustazah. Amah nanti kita jelaskan ya Bu ya. Kalau sudah bisa dipahami, saya akan tutup lagi. Ini ya Bu ya, saya pakai buku yang tadi. Sebentar saya share ya Bu ya. Oke. Dan maka nih dari sini kita bisa pahami berarti zahaba ini domirnya apa kira-kira Bu? Dua. Wah, kalau zahabat, Dahabat. Dahabat apa? Yang mana Ustazah? zahabat ini Bu, Oh, zahabat dahabat berarti dia. domirnya
Iya. Ya, domirnya ya, insya Allah. Alhamdulillah. Oke, lanjut ke bawahnya. Oke. Hmm. Oke. Iqra kullal jumlah minal jumlah li'atiyah. Kita disuruh membaca setiap jumlah kalimat di bawah ini. Kemudian summa qra'ha ukhra ba'da taghyir munada kama huwa maudu al-misal. Nah, kita disuruh nih contohnya aina qalamuka ya abi, aina qalamuka ya abi. Di sini ada kesalahan, kita disuruh mengganti nih ya Bu ya. Qalamuka. Kalau abi, qalamuka atau qalamuki ya Bu? Kolam Kalau muka. muka, kalau Qalamuka. Umi Kalau disuruh umi, Kolam kolam muki. muki. kolam muki ya. Kemudian indaka kolam ya Ahmad. Nah, kita disuruh ganti nih indaka kolam ya Ahmad, maka kita menggantinya ke Aminah. Nah, kalau Aminah untuk Aminah berarti seperti apa yang harus kita gunakan? Baik, kita ganti-gantian aja ya Bu ya. Ini pertama kita mulai dari nomor satu, Bu Sukmawati. Silahkan Ibu. Dari nomor satu, Aindaka qalamun ya Muhammad. Maka diganti domirnya menjadi Aminah. Apa yang harus diganti? Silahkan Ibu. Mana kurang? Silahkan Ibu Sukmawati. Oke, baik. Sepertinya Ibu Sukmawati nggak ada. Lagi nggak di depan. Oke, Bu Nur. Silahkan Bu Nur. Nomor Indaki satu. ya, ya Ustazah. Gimana Bu? Indaki kolamu ya Aminah gitu ya. Iya, indaki kolam ya Aminah ya. Nomor dua, Bu. Nomor dua, Bu Heni. Silahkan Ibu. Iya Ustazah. Mm-mm. Nih, Aina Ain, baituka ya Ustazi. Kalau Ustazati maka menjadi Ustaz, Baituki Ustazah. ya baituki, betul. Nomor tiga, Ibu Rahma. Silahkan Bu Rahma. Eh, itu apa ini? Ahada ya. Ada daftar lah kayak Ali. Daftari laki ya, ya laki jadi laki itu Ustazah. Apakah ini daftar-daftar? Berarti eh, buku tulis engkau ya Ali. Ya. Jadi kalau jadi apa ya Fatimah jadi laki ya Ustazah. Iya benar Ibu. Laki ya Fatimah. Ya, ada daftar lagi ya Fatimah. Oke. Nomor 4, Bu Rahayu, silakan Bu. Min aina anta ya akhi? Min aina anti ya uhti? Ya, nomor 5, Eyang. Ya, Aina Rabuka ya Khalid. Aina Mm-mm. Aina Abuki ya Khadijah. Ya, Aina Abukia Khadijah nomor 6, Bu Nur, Bu Nur Lela. Pintu belum dikunci. Nomor 6, silahkan Bu Nur Lela. Kalau sepertinya Bu Nur Lela nggak ada, lanjut ke Bu Lina. Nomor 6, silahkan Bu.
Sepertinya Bu Lina nggak ada. Nggak Lanjut ada. ke Bu Sukma. Silahkan Bu, nomor 6. Bu Sukma, nggak ada Ustazah sepertinya. Bu Sukma, iya. Lanjut aja Ustazah. Berarti lanjut ke Bu Nur Sofia. Silahkan Bu Bu, Nur Safiah, nomor 6 Bu 6. Nur Asia, Anta, Maridun, ya, Ya Kholi. Khodi, Ya, Khalid. ya Kholati, ini ya Kholati. Ya Kholi ini apa Ustazah? Kholi artinya paman, paman tapi dari pihak ibu. Kalau Oh, ami berarti paman dari pihak bapak. Nih, yang ini ya Bea Kholi ini berarti paman dari pihak ibu, ami berarti paman dari pihak bapak. Dan ini yang diganti anti maridun ya Kholati ya. Iya. Nah, anti mari. Kalau perempuan maridun atau maridotun? Maridotun. Maridotun. Ya, maridotun. Anti maridotun ya khalati ya. Nomor 7, Bu. Nomor 7, Bu, Bu Heni, silahkan Bu, nomor Oh 7. ya, Aina bin bin ya itu Ami ya, berarti Aina Iya, bin Ami. Tuki, Aina bin Tuki ya Ami, paman dari ibu ya saja, Iya. paman dari bapak ya. Ini bintuki atau bintuka ya, Bu, Aina kalau Ami. Ami itu paman paman dari bapak. Ibu. Ibu Berarti berarti dia Ki, muzakkar atau muannas, Ibu? Mu'annas. Muannas. Ami berarti muzakkar atau muannas? Aminya itu paman dari, oh iya, paman ya, berarti dia laki-laki, berarti mudzakkar Ustazah. Iya, berarti Aina bin. Aina bintuka, Ya, kemudian kalau ini Bu amati. amati, yas, ah, ya, itu berarti laki-laki ya Ustazah? Iya, Ya, Bu. mudzakkar Aman. juga. Ini amati, ini Amati. muzakkar, Oh, ini amati amati, berarti bibi. Bibi bibi, dari ya berarti bapak. ki, ya, Pak. ya, eh, ki Ustazah. Yes, yes, aki, ya su, Ya. ya suai, Di iyanya ya atasnya Mbak, nida, di panggilan. atasnya Mbak ya amati itu Oh, ya Mbak. Masya Allah, iya ya, ya ami, Ya, Ami berarti Aina bintuka ya Ami. ya Kalau ami, amati berarti Aina bin. Tuki. tuki, pintuki, Ya, Aina bintuki ya pintuki, amati. ya Karena ami, dia perempuan ya, Bu ya. amati, ya betul, Ah, ya amati, ya saja. Maaf, Oke, terbaca nomor yang di bawah 8. tadi. Gimana, Bu? Tadi terbaca yang di bawah saja. Ya su, anti. Oke. Bu Rahma nomor 8. Saya sudah dapat bagian nomor 6 tadi, yang Bu Nur belum jawab, saya jawab Ustazah, takut yang lain nggak kebagian. Oke, lanjut Bu Rahayu nomor 8. Nomor 8. Alaka akhun ya Hamid. Ah, Eh, ya Sama. ya laki akhun ya Suat. Ya, Ya laki Suat. akunnya Suhan. Laki akunnya Iki oke. Nomor 9. Eyang, silakan Eyang. Ya.
Bisa tunjuk. Ada indaka ya akhi. Jadi Mm-mm. maza indaki ya ukhti. Maza indaki. Ya ukhti. Ya, ukti. Ya, bentar. Benar. Maza indaki ya ukti. Nomor 10. Bu Lela, silakan Bu. Assalamualaikum ya Abi. Iya, Ami. Assalamualaikum ya Ami. Nomor 10 gimana Bu? Assalamualaikum ya Abi. Heeh. Kemudian Assalamualaikum ya Ami. Ya, assalamualaikum ya Umi. Oke, Umi. taib. Ya. Ini di nomor 3 nih pelajaran is al-fa'il fi kulli minal jumal al-atiyah. Ini kita disuruh menjadikan mu'annas dari pelaku. Pelaku berarti dari subjeknya ya, Bu ya. Subjeknya dari kata kerja ini. Contohnya, kharaja Muhammad minal bait. Ini kharaja. Kenapa kita menggunakan kharaja? Karena Muhammad. Muhammad ini berarti laki-laki. Laki-laki. Nah, karena dia laki-laki, kalau umpamanya dijadikan ke domir, maka domirnya adalah domir. Dua. Ya, domirnya adalah domir huwa. Maka pengganti Muhammad adalah domir huwa. Maka kharajanya kita jadikan yang setimbangan dengan domir huwa. Begitu juga dengan kharajat. Kenapa Aminah menjadi kharajat? Berarti Karena domirnya yang domirnya digunakan adalah Mas. domir. iya, iya. Iya. Ya, maka dia menjadi kharajat. Ini berarti kharaja dengan kharajat. Berarti ini fiilnya fiil mudhari atau fiil madi, Fi'il Ibu-ibu? madi. Fi'il Madi. madi. Ustazah. Hah? Madi. Fi'il madi. Oke, ini kita mulai dari Bu Sukma. Diganti dari fiil ini yang muzakkar ini ke muannasnya. Zahabal mudarris ilal fasli. Maka jadikan ke muannasnya. Silakan Bu Sukma. Ustazah, sepertinya yang tidak buka mic itu mendengarkan sepertinya Ustazah. Baik, kalau gitu Bu. Berarti lanjut ke Bu Nur. Silakan Bu Nur. Zahabat ya Ustazah. Iya, berarti Zahabat zahabat. Nah, kalau zahabat berarti mudarisnya juga diganti ke mudar. Jadi apa nih Ustazah? Mudarisatun. Mudarisatun. ya mudarisatun. Zahabat Berarti mudarisatun zahabat al ilal fasli. mudarisatu ila Ilal fasli. ilal fasli. Benar. Nomor 3 Bu Heni, nomor 2 silakan Ibu. Zahaba Baik. abi ilal mustasfa. Maka diganti jadi Dahaba abi ila mustasfa. Ini diganti ke muannasnya Bu, ganti ke oh ya, perempuannya. Lebih sahabat berarti baik. Sahabat Umi ila ah, mustasfa. iya, Mus- mustasfa artinya rumah sakit. rumah Ya, sakit. Rumah sakit ya. ya benar. Nomor 3, habis Bu Eni, Bu Rahma. Bu Silakan Rahma. Ibu. Jalasat bun fil fasli ya. Iya, iya Fil fil fasli. fasli. Terus Maka kita jalasat diminta untuk polibati Jalasat. fil fasli kalibatun. tolibatun ya Ustazah. Jalasat tolibatun ya. Iya, jalasat tolibatun fil fasli. Jalasat talibatu fil fasli. Fil fasli. Ya, nomor 4. Silahkan Bu Rahayu. Kharaja akhi minal baiti. Kharajat Ah, ukhti minal baiti. ya, kharajat ukhti minal baiti. Oke. Nomor 4.
ta'ammal mayali maksudnya kita disuruh berpikir di sini ya, Bu ya. Ini ada di dalam kata jalasat. Kan seharusnya tanya itu kan mati kan, Bu. Tapi dibaca menjadi ti itu. Kenapa? Karena setelahnya itu ada alif lam yaitu Oh iya, alif makrifah. lam samsiah ya, Bu ya. Ya, Alif, samsiah. alif lam samsiah. Nah, maka dibaca ta tadi yang mati menjadi berbaris di akhir. Ti. Maka menjadi jalasat titik Jalasat. talibah. Insya Allah bisa dipahami ya, Bu. Jalasat talibah. Oke. Jalasatit tolibat. Iya, jalasatit talibati. Ini di sini ada ikra al-jumlah al-atiyah, tapi dengan menggunakan al-lazi. Kira-kira ini udah jam 5, jam 9:05 di jam saya. Kalau saya jelaskan al-lazi, kira-kira kepanjangan nggak, Bu? Atau minggu depan aja? Minggu depan Minggu aja, depan Ustazah. aja Ustazah ya. Iya, minggu depan aja. Di tempat anak sudah jam 10 lewat. Oh, udah jam Oh, 10 lewat Masya ya, Bu. Allah. Iya, iya. Masya Allah. Waktu Kalau Indonesia gitu Tengah, kita Mbak Nur. lanjut minggu depan aja ya, Bu. Karena ini penjelasannya agak panjang sedikit ya, Bu. Saya takut kelompoknya disingkat-singkat, takut nggak paham. Soalnya alazi ini agak harus Mausul. dirinciin sedikit. Ya, mausul, isim mausul ya, Bu. Isi Nanti mausul. insya Ya, Allah kita minggu depan aja kita jelasin ya, Bu. Insya Allah. betul saja. Ya. Baik, kita tutup dulu ya, Bu ya. Pelajaran kita sampai di sini. Insya Allah kita lanjut minggu ke depan. Kita baca dengan membacakan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa Allahumma wa bihamdika. bihamdika Asyhadu an la asyhadu ilaha alla illa ilaha anta. illa anta astaghfiruka wa atubu Astaghfiruka wa ilaik. atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Jazakallah khair Ustazah. Terima kasih Ya, saja saya untuk izin ilmunya. live ya, Bu, sama Baik silakan saja. Sehat selalu saja. Amin. Mbak Nur, memang beda Iya. ya bukunya Mbak Nur? Punya kita